Pemirsa, aborsi ilegal seolah menjadi fenomena gunung es di Indonesia. Meskipun sudah ada aturan hukum yang tegas melarang praktik aborsi ilegal, namun faktanya aksi pengguguran janin ini tetap marak dilakukan di masyarakat. Padahal praktik aborsi ilegal berpotensi membahayakan nyawa pasien. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Praktik klinik sejahtera yang melayani aborsi ilegal sejak tahun 2006 berhasil dibongkar jajaran Polda Banten. Terkuak motif tersangka melakukan aksinya terkait persoalan ekonomi. Sementara para pasien yang menggugurkan kandungannya umumnya hasil hubungan gelap. Polda Banten juga telah menetapkan 3 orang tersangka. Tim Delik menemui RY, salah seorang pasien aborsi yang juga telah ditetapkan menjadi tersangka. Wanita 23 tahun ini mengaku sempat merasakan nyeri hingga kesulitan untuk berjalan pasca melakukan tindakan aborsi secara ilegal. Prosesnya pakai alat nggak apa ya, alat doang sih dikorek gitu ya. Sih sulit deh jalan karena sakit kan, cuman kan disuruh istirahat dulu. Nah udah beres istirahat baru bisa sejalan gitu. Kemudahan prosedur dalam aborsi ilegal nyatanya memiliki dampak yang sangat berbahaya, terlebih jika tidak dilakukan dengan tindakan medis yang tepat. Yang dilakukan pada kondisi emergensi, tidak ada tindakan yang memang dalam kondisi elektif atau direncanakan untuk kasus kuretase atau mengeluarkan kehamilan, karena semuanya harus berdasarkan indikasi medis. Kasus aborsi ilegal tidak hanya berdampak secara hukum, tapi juga mengancam keselamatan pasien itu sendiri. Selain risiko pendarahan dan infeksi, praktik aborsi yang bukan dilakukan oleh ahli bersertifikat juga bisa berujung kematian. Karena itu, selain penegakan hukum, langkah pencegahan melalui edukasi oleh sejumlah instansi terkait dinilai sangat diperlukan guna meminimalkan risiko akibat aborsi ilegal. Kita berbicara di hulunya. Bagaimana kemudian peran dari misalnya berbagai kementerian yang terkait dengan perempuan dan anak misalkan, atau misalnya Kementerian Kesehatan sendiri memberikan edukasi terhadap misalnya remaja perempuan, terus kemudian remaja misalnya pria, dan kemudian orang-orang yang memiliki resiko untuk hamil, dan itu bisa dideteksi dari awal. Tak sedikit kasus aborsi ilegal yang baru terungkap setelah puluhan tahun berpraktik. Hal ini disebabkan praktik aborsi ilegal seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tersamar. Karena itu, dalam pengungkapan kasus aborsi diperlukan peran serta masyarakat untuk berani melaporkan jika ada hal mencurigakan yang mengarah pada tindakan aborsi kepada aparat.